Bab 5691. Zicheng Group adalah perusahaan terkenal di selatan Yunan. Namun karena industri yang digelutinya relatif vertikal, itu tidak terkenal di luar lingkaran teh. Ziyu bahkan belum pernah mendengar nama grup Zicheng. Tapi gayanya dalam melakukan sesuatu selalu mampu dan langsung, tanpa jeda yang ceroboh. Dia di ujung telepon, sambil mengambil pena dan kertas di depan meja, berkata, "Baiklah, Tuan Wade, saya bertanya-tanya bagaimana Anda membutuhkan kerja sama saya." Charlie berkata, "Saya harap Anda menggunakan nama keluarga Su untuk berbicara dengan bos mereka. Jika pihak lain ingin tahu mengapa Anda, seorang wanita terhormat dari keluarga Su dan pemilik keluarga Su, tertarik dengan perusahaan teh seperti itu, kamu bisa memberitahu mereka, kakekmu sangat suka minum teh mereka di Madagaskar. Jadi, Anda berencana untuk membeli perusahaan ini. Secara umum, Anda dapat mempertahankan nada yang kaya dan disengaja." "Baik," Ziyu setuju tanpa ragu, dan berkata, "Tuan Wade, tolong beri saya waktu 10 menit. Pertama-tama saya akan mendapatkan pemahaman umum tentang situasi dasar perusahaan ini. Dan kemudian merumuskan rencana akuisisi umum untuk berkomunikasi dengan Anda." Charlie berkata, "Oke, saya akan menunggu tanggapan Anda." Ziyu menutup telepon dan segera mencari beberapa informasi tentang grup Zicheng di depan komputer. Setelah merekam beberapa informasi berguna yang dia kumpulkan, dia berpikir sejenak dan kemudian menelepon Charlie kembali. Charlie menjawab telepon dan bertanya padanya, "Bagaimana situasinya?" Ziyu berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya baru tahu tentang situasi mereka. Perusahaan ini adalah perusahaan saham gabungan swasta. Bos terbesar adalah pendiri mereka, Zaiden Lu. Awalnya hanya usaha mikro kecil dengan kepemilikan perseorangan, namun setelah ekonomi dibuka pada tahun 1980-an, bisnis teh mereka mengalami terobosan besar. Dan secara bertahap berkembang menjadi merek terkenal di selatan Yunan dan menjadi salah satu dari 5 perusahaan teh teratas. Zicheng Group menyelesaikan reformasi kepemilikan sahamnya 10 tahun lalu. Saat itu direncanakan untuk listing di papan utama IPO, namun karena skala keuntungan yang kurang dan keuntungan yang tidak stabil. Meskipun menerima panduan IPO dari China Securities Regulatory Commission, namun tendangan terakhir masih gagal, dan belum dapat menyelesaikan pencatatan. Beberapa tahun yang lalu, mereka mengertakkan gigi dan bergabung dengan Dewan Ketiga baru, tetapi karena valuasi perusahaan yang rendah, likuiditas yang buruk, dan tujuan pembiayaan yang lebih rendah dari perkiraan, mereka menarik diri dari Dewan Ketiga baru. Kurva nilai pasar pada saat papan ketiga hanya sedikit di atas 1 miliar pada puncaknya, tetapi laporan keuangan mereka pada tahun-tahun itu tidak memuaskan. Penurunan pasar teh akan mempengaruhi keuntungan mereka. Dan penurunan produksi atau panen teh juga akan berdampak pada mereka. Keuntungan dan nilai pasar mereka secara alami akan terpengaruh. Selain itu, ada perusahaan lokal terkemuka di Yunan Selatan dalam industri mereka, Grup Jui. Perusahaan ini dapat dianggap sebagai posisi teratas dalam industri ini, tetapi bahkan bagi mereka, modal operasionalnya belum lancar. Meskipun backdoor listing berhasil, nilai pasar pada awalnya relatif panas. Sekarang pasar sudah mendingin, nilai pasarnya bahkan belum mencapai 2 miliar, jadi prospek modal industri teh sebenarnya tidak terlalu bagus. Berbicara tentang grup Zicheng, meskipun mereka memang dapat menghasilkan untung puluhan juta setiap tahun, masih belum ada ruang untuk berimajinasi untuk menempatkan uang sekecil itu di pasar modal. Sejak mereka berulang kali melakukan IPO, mereka telah mencoba dan gagal berulang kali. Menilai dari upaya berulang mereka, bos mereka, Zaiden Lu, seharusnya selalu ingin go public untuk menguangkan, tetapi karena keputusasaan go public, dia tidak dapat melakukannya. Jika untung puluhan juta benar-benar ada di tangannya, itu akan menjadi kurang dari puluhan juta setahun. Jika dia ingin menguangkan mimpinya untuk go public dengan ratusan juta yuan, diperkirakan tidak akan pernah ada harapan lagi. Charlie tidak menyangka bahwa Ziyu hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk memilah dan meringkas begitu banyak informasi yang efektif, dan dia sangat menghargai kecerdasan bisnis, penilaian, dan kemampuan bisnis wanita ini. Dia bertanya kepada Ziyu, dari sudut pandang Messu jika Anda membeli perusahaan ini, berapa harga yang harus Anda beli?
Ziyu berkata, Tuan Wade, dari informasi yang saya dapat sejauh ini, bos mereka Zaiden Lu, rasio kepemilikan saham publik adalah 57,6%. Tetapi melalui struktur kepemilikan saham dan kepemilikan opsi lainnya, perhitungan keseluruhan harus menjadi 78,5%, dan itu adalah pemegang saham utama yang memang layak. Dilihat dari situasi pendapatan Zaiden Lu saat ini, jika dia terus menjalankan bisnis ini, dia akan mendapatkan 30 hingga 40 juta yuan setahun jika dia beruntung. Jika dia tidak beruntung, dia mungkin tidak mendapatkan 1 sen pun sepanjang tahun atau bahkan kehilangan uang. Melihatnya dalam 20 tahun ke depan, pendapatan bersih yang bisa dia dapatkan dari grup Zicheng satu demi satu tidak boleh melebihi 600 juta. Jika kami memberinya kutipan, kami dapat memastikan bahwa setelah dia bergerak, jika tidak ada klausul perjudian, tidak ada masa tunggu, dan jika Anda dapat meraup lebih dari 600 juta sekaligus, maka dia tidak punya alasan untuk menolak akuisisi kami sebesar 600 juta dibagi dengan rasio kepemilikan sahamnya, yaitu 78,5% lebih besar dari. Jadi total kuotasi grup Zicheng seharusnya sekitar 760 juta. Tentu saja, apakah harganya akan lebih tinggi atau lebih rendah, pada akhirnya tergantung pada situasi spesifik saat mengobrol dengan Zaiden Lu. Melalui komunikasi, kami dapat menganalisis kondisi psikologisnya saat ini serta ekspektasi psikologisnya. Kalau aman, saya pribadi menyarankan harga psikologisnya di 800 juta. Tapi saya akan menggunakan 600 juta sebagai kutipan untuk berbicara dengannya, dan mencoba memenangkannya dalam kisaran harga 700 juta hingga 750 juta. Charlie bertanya padanya, apakah kamu yakin? Iya, Ziyu berkata dengan percaya diri, pengusaha seperti Zaiden Lu telah terlibat dalam bisnis nyata selama beberapa dekade. Walaupun skala industrinya besar, tapi uangnya juga didapat setiap sen. Orang seperti ini tidak mungkin menjadi kaya dalam semalam dalam bisnis. Jika dia ingin go public dan menguangkan, dia tidak punya kesempatan. Ada konsumsi yang relatif besar, dan dia mungkin berharap seseorang dapat mengambil piringnya sekaligus. Agar dia bisa menarik dan pensiun dengan lancar dengan uang sebesar itu. Dan dia adalah pemegang saham yang benar-benar mengendalikan, jadi dia sukses atau tidak, dia sendirian, saya percaya seharusnya tidak ada masalah. Charlie sangat puas, dan berkata kepadanya, saya di pool sekarang, menurut Anda berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menyelesaikan masalah ini? Jika segera, saya akan menunggu Anda selama 2 hari ke depan, jika terlambat, saya akan pergi ke tempat lain untuk melakukan hal lain terlebih dahulu, dan saya akan kembali setelah Anda menyelesaikannya. Ziyu melihat waktu dan berkata, ini hampir matahari terbenam di sini, tapi karena kamu berada di pool, seharusnya ada lebih dari 1 jam sebelum matahari terbenam. Jika semuanya berjalan dengan baik, aku harus membuatnya mengangguk sebelum matahari terbenam di sisimu. Selama dia mengangguk, saya dapat segera membayarnya deposit 100 juta yuan, dan kemudian mengirim tim pengacara untuk menjalani prosedur transfer bersamanya dalam semalam. 1 jam. Charlie mendengar jawaban ini dan berkata sambil tersenyum, oke, kalau begitu aku akan di sini menunggu kabarmu. Selama dia mengangguk dan Anda membayar deposit, beritahu dia bahwa Anda mengirim 2 konsultan ke markasnya di Gunung Zicheng untuk memeriksa terlebih dahulu dan memintanya untuk memberitahu orang yang bertanggung jawab di pangkalan untuk mempersiapkan resepsi. Saat ini, Gedung Zicheng berada di kawasan perkotaan Pool. Zaiden Lu yang berusia 62 tahun baru saja menyelesaikan rapat distributor. Karena akan ada pesta makan malam untuk distributor di hotel pada malam hari. Meskipun dia kelelahan, dia hanya bisa beristirahat di kantor untuk sementara waktu, dan ketika saatnya tiba, dia akan pergi ke tempat perjamuan dengan paksa. Zaiden merasa sedikit tertekan hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, dealer menjadi semakin kuat di depan grup. Di masa lalu, grup menekan dealer untuk menilai kinerja mereka, memaksa mereka untuk terus membeli barang dan meningkatkan inventaris. Dan bahkan sering dipotong penjualannya karena berbagai alasan. Rabat di akhir tahun untuk memaksa mereka bekerja lebih keras dan lebih patuh. Namun, dengan maraknya e-commerce dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar merek tradisional telah kehilangan keunggulan mutlak ini di depan dealer.
Bab 5692. Terutama di industri barang konsumen yang bergerak cepat dan buram seperti alkohol dan teh, merek-merek baru akan muncul setiap hari untuk membanggakannya, mengemas diri mereka sebagai Multai kedua atau Raja Teh. Mereka lebih baik dalam mengemas dan mendongeng daripada perusahaan tradisional. Dan mereka juga sangat lihai dan pandai dalam pemasaran. Mereka dapat menemukan produsen OM untuk memproduksi minuman keras dengan kemasan yang lebih baik, dan memasang tautan 500 yuan di situs web. Kemudian mereka menggunakan berbagai paket promosi offline, dan akhirnya 51 botol bebas ongkos kirim. Hasilnya luar biasa, mereka menjual botol berkali-kali lipat dari biaya produksi. Biaya anggur 5 yuan, biaya iklan dan lalu lintas pembelian 10 yuan, dan biaya logistik 2 atau 3 yuan pada dasarnya adalah seluruh biaya anggur ini. 51 botol dijual ke konsumen, dan setidaknya ada 30 margin keuntungan. Hal yang sama berlaku untuk teh. Zaiden Lu menjual teh puer kualitas biasa hanya dengan 100 yuan per kue. Yang lebih dari 300 gram per kue, tetapi pakar pemasaran membagi teh dengan kualitas yang sama menjadi 5 gram dan kemudian menyesuaikan ceritanya. Salinannya bisa dijual seharga 50 yuan. Beberapa rekan tidak pandai mengemas dan bercerita, tetapi pandai perang harga. Mereka mengemas mereka yang tahu teh sebagai kayu bakar dan menganggapnya terlalu mencekik. Jika kue tidak cukup, tambahkan kue lagi. Dan jika tidak cukup, tambahkan kue lagi. Total 5 kue besar, ditambah 3 kue kecil untuk perjalanan. Dan kemudian teko untuk membuat teh akan dikemas di atasnya, dan harga totalnya adalah 100. Cara penjualan yang terlihat seperti ini dengan keuntungan kecil tetapi penjualan tinggi sebenarnya lebih menipu. Ada 8 kue daun teh, 5 besar dan 3 kecil, dan biayanya kurang dari 20 yuan. 1 dan 5 yuan, dan sisa keuntungan 70 yuan. Jika Anda mengalokasikan lebih dari 20 yuan untuk selebriti online yang menjual barang, Anda masih bisa mendapatkan setengahnya. Zaiden mengetahui taktik rekan-rekannya, dan juga tahu bahwa mereka menghasilkan lebih banyak uang dengan menggunakan metode ini. Pada saat yang sama mengambil pelanggan target mereka, tetapi Zaiden sendiri tidak dapat belajar dari metode pemasaran tingkat rendah pihak lain. Pesaing ini bukanlah orang-orang yang sangat memahami teh dan menyukai teh. Mereka hanya menganggap teh sebagai jalur mencari keuntungan sementara. Ketika mereka memilih teh, mereka akan menggunakan cara ini untuk memanen teh dari konsumen. Ketika mereka membidik produk perawatan kesehatan, mereka akan memulai dari awal, mengemas produk perawatan kesehatan lain, dan menggunakan metode yang sama untuk mencuci gelombang pelanggan produk perawatan kesehatan. Dalam kata-kata Zaiden Lu, orang-orang itu kurang menghormati teh. Dan dia berbeda. Dia menyukai teh sepanjang hidupnya, dan mengandalkan teh. Dia telah menjadi pengusaha yang relatif terkenal dan kaya di daerah setempat, jadi dia sangat menyukai teh. Dia merasa bahwa premis menghasilkan uang adalah membuat teh dengan baik terlebih dahulu, dan hanya uang yang diperoleh dengan cara ini dia dapat merasa nyaman. Justru karena cinta dan kekaguman inilah dia tidak pernah bisa menemukan peluang nyata untuk menjadi kaya dalam semalam. Dan penipu itu berbeda. Mereka mungkin menjual puluhan ribu pesanan sehari untuk pesanan 50 daun teh, dan dengan mudah menghasilkan keuntungan jutaan dalam satu malam. Terkadang melihat orang-orang ini menghasilkan banyak uang, Zaiden akan kehilangan kepercayaan pada industri teh. Dia merasa bahwa sebagian besar industri akan membentuk situasi yang memalukan di mana uang buruk mengusir uang baik. Jika Anda tidak ingin menjadi uang buruk, Anda hanya bisa diusir dengan uang buruk. Daripada ini, lebih baik menguangkan dan meninggalkan pasar sesegera mungkin. Tapi menguangkan tidak sesederhana yang dibayangkan. Sama seperti toko bakpao isi, bos telah bekerja keras selama setahun, dan meskipun ia dapat menghasilkan ratusan ribu, bos ingin menjual toko bakpao isi 10 kali lipat. Artinya, jual dengan harga untung 10 tahun ke depan, dan jual langsung. Lebih dari 1 juta, itu hanya mimpi. Dalam pertemuan dealer hari ini, Zaiden mengalami pukulan besar lainnya. Agen tersebut telah meminta untuk mengurangi diskon pembelian, dari semula diskon 50% menjadi diskon 40%, dan mengatakan bahwa jika kelompok tidak setuju, mereka akan mengurangi atau bahkan menghentikan pembelian. Jangan meremehkan perbedaan diskon ini.
Jika sesuatu yang bernilai 50 yuan didiskon menjadi 40 yuan, berarti telah didiskon sebesar 20%. Biasanya, Zaiden akan marah di depan agen, tapi dia masih menahan amarahnya dan berjanji pada dealer bahwa dia akan mempertimbangkan proposal mereka dengan serius. Duduk di kantor, dia berani memarahi ibunya di belakang punggungnya, memarahi para pedagang ini karena menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan. Saat ini, putra Zaiden, Yanis mengetuk pintu. "Ayah, bolehkah saya masuk?" Tutup pintunya dengan hati-hati, lalu berkata dengan kemarahan yang benar, "Ayah. Dealer ini terlalu tidak berguna, dan meminta harga pembelian dengan diskon 40%. Jadi mengapa kita tidak bangkrut sekaligus?" Zaiden berkata tanpa daya, "Tidak mungkin. Orang-orang yang datang hari ini setidaknya adalah agen di atas kota setingkat prefektur. Mereka adalah nenek moyang kita sekarang, dan tidak ada yang berani menyinggung siapapun. Terlebih lagi, mereka sekarang berada dalam satu grup. Maka saya tidak bisa lebih bersalah." "Mengapa?" Yanis berkata dengan ekspresi tidak senang, "Mereka hanya menaikkan harga dan memeras uang. Jika aku jadi kamu, aku akan memarahi mereka sejak lama." Zaiden menghela nafas, tidak apa-apa untuk memarahi sekali sebelumnya, tapi 2 kali menamparkan dan mundur selangkah dan memberikan beberapa kurma untuk dimakan. Semua orang pada akhirnya akan puas, tetapi situasi tahun ini berbeda. Berbicara tentang ini, Zaiden mengutuk dengan depresi, menggunakan kata-kata anak mudamu, "Pasar Tepuer tahun ini terlalu kacau." Setelah jeda, dia berkata lagi, "Sialan, tidak hanya beberapa perusahaan teh tradisional besar yang mati-matian memotong harga untuk menurunkan harga pasar, tetapi merek-merek baru itu juga menggunakan cara pemasaran dan harga untuk terus memengaruhi pasar teh tradisional kita, perusahaan ruang angkasa. Kamu bilang teh kamu enak, dia bilang harga teh yang sama di sebelah kurang dari setengah harga kita. Kamu bilang biarkan dia mencoba rasa kedua jenis teh ini sama sekali berbeda. Katanya tidak ada perbedaan, seleranya. Menurut Anda apa yang dapat Anda lakukan dengan mereka?" Yanis berkata dengan tertekan, "Sekarang semakin banyak orang yang minum teh, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar mengerti teh. Daun teh seharga RMB 10,0000 per kati dan daun teh seharga 10,000 RMB per kati, dia tidak bisa membedakannya." Zaiden mengangguk setuju dan menghela nafas, yang lebih buruk, bahkan minuman kemasan sekarang. Industri telah memfokuskan daya tembaknya untuk memasuki pasar teh. Dulu, semua orang terutama membuat teh oolong dan teh hijau, yang tidak berdampak besar bagi kami, tetapi sekarang teh puer juga menjadi sasaran mereka. Teh puer sulit diseduh, jadi orang cukup menyeduh dan mengisinya ke dalam botol. Konsumen tidak hanya dapat meminumnya setelah dibuka tetapi juga meminumnya dengan es. Konsumen kami hanya bisa membuat teh dengan air mendidih pada suhu 100 derajat. Daun teh sudah lama disimpan, suhunya turun, dan rasanya berubah. Bagaimana cara bersaing dengan mereka? Yanis menghela nafas, dan berkata dengan tertekan, "Ayah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah lama merasa bahwa bisnis kita tidak mudah dilakukan, dan persaingan terlalu ketat. Dan Anda mengatakan bahwa kami telah mengembangkan Yunnan Selatan. Sumber daya dan kontak hanya ada di sini, tetapi industri tidak berkembang di sini, dan transportasi tidak nyaman. Bahkan jika kita beralih ke minuman teh kering di sini, kita tetap tidak bisa melakukannya." Ibu baptis tua di sebelah adalah contoh terbaik. E-commerce belum naik. Saat itu, mereka adalah nomor 1 di kategori saus, tetapi setelah e-commerce dimulai, mereka dengan cepat tertinggal. Pada titik ini, Yanis mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Zaiden, "Ayah, menurut saya, mari cari rumah berikutnya yang cocok dan jual perusahaan. Anda telah bekerja keras sepanjang hidup Anda, dan inilah waktunya untuk pensiun dan menikmati berkah." Zaiden mendengus dan bertanya kepadanya, "Cari rumah berikutnya. Apakah mudah ditemukan? Jika Anda tidak optimis dengan industri ini, mengapa orang lain harus optimis? Grup kami adalah yang paling memalukan saat ini, lebih besar dari kami juga mengurangi pengeluaran mereka. Tidak mungkin mengeluarkan uang untuk mengakuisisi kami dan merek baru yang lebih kecil dari kami. Orang-orang memainkan mode menghasilkan uang cepat, berharap uang yang diinvestasikan hari ini akan menghasilkan keuntungan besok.
Dan bahkan lebih tidak mungkin menghabiskan uang untuk membeli beban seperti kami. Orang-orang seperti kami bahkan memandang rendah mereka sebagai pekerja OM. Mengapa? Karena biaya produksi teh kami tinggi. Jika hukum diabaikan, mereka ingin menjual daun busuk sebagai teh. Bagaimana mereka bisa menggunakan barang-barang kami? Giannis menghela nafas dengan sedih, dan bertanya kepadanya, apakah tidak ada kesempatan untuk menguangkan? Belum. Zaiden mengangguk dan berkata, ya, tentu saja, situasi laba grup saat ini, menurut perhitungan pasar modal, ditambah aset bersih, nilai pasar yang serius seharusnya sekitar pukul 1,12 miliar. Jangan mengejar premi yang tinggi. Diskon 800 juta selalu masuk akal kan? Tapi tidak ada yang akan menawarkan harga ini sekarang. Karena tidak ada yang akan memberi kami ruang untuk premi. Jika kita mematok harga di bawah 500 juta, diperkirakan ada kemungkinan untuk dijual. Di bawah 400 juta, kemungkinan besar bisa dijual. Setelah berbicara, Zaiden berkata lagi, tapi 400 juta terlalu rendah, setidaknya 700 juta masuk akal. 700 juta. Zaiden menepis mengerutkan bibirnya, dia berkata dengan nada menghina, kamu punya waktu untuk melamun. Mengapa kamu tidak berpikir tentang cara meminum para dealer malam ini? Mereka ingin diskon 40%. Aku pasti tidak bisa memberikan ini. Lihat jika mereka dapat berkompromi setelah minum terlalu banyak, mari kita pindahkan ke sekitar 45 dan tanda tangani kontrak dengan cepat. Giannis hanya bisa berkata, ayah, kamu harus selalu punya mimpi. Bagaimana jika itu menjadi kenyataan? Zaiden berkata dengan tidak sabar, jika seseorang memiliki 700 juta untuk membelinya, saya akan berkeliling jalan Heping 3 kali dengan pantat telanjang. Giannis langsung terlihat sedih ketika mendengar ini, dia pikir dia mungkin bisa menjualnya kurang dari 100 juta yuan, tapi dia tidak menyangka lelaki tua itu begitu pesimis. Tepat ketika ayah dan anak itu sama-sama tertekan, mereka mendengar pintu diketuk terbuka dengan keras, dan kemudian mereka melihat sekretaris itu bergegas masuk. Sebelum sekretaris bisa berdiri diam, dia berkata dengan bersemangat, Direktur, ada hal yang luar biasa. Zaiden sudah bosan, tetapi ketika dia melihat sekretaris bergegas masuk tanpa mengetuk, dia langsung marah dan berteriak dengan marah, kapan kamu belajar untuk tidak mengetuk pintu? Sekretaris mengabaikan tuduhan itu, menelan ludah, dan berkata dengan bersemangat. Ketua, Grup Su yang menduduki peringkat pertama di negara ini. Sekretaris mereka baru saja menelepon dan mengatakan mereka ingin membicarakan tentang akuisisi. Bab 5693. Apa yang dikatakan sekretaris itu membuat Zaiden dan Giannis tercengang. Secara alami, mereka telah mendengar nama Grup Su. Bagaimanapun, keluarga Su adalah keluarga paling kuat di Tiongkok, dan itu jelas merupakan keberadaan tingkat langit-langit di negara ini. Di sisi lain, Grup Zicheng, meski disebut grup, bahkan belum terdaftar di GEM. Apalagi nama di Yunnan Selatan, dan itu hampir tidak menjadi perusahaan terkenal di Pool City. Bahkan jika ayah dan anak itu sedang bermimpi, mereka tidak berani berpikir bahwa mereka akan diakuisisi oleh keluarga papan atas seperti Grup Su. Lagi pula, peringkatnya terlalu berbeda, dan aset Grup Su lebih dari 1000 kali lebih besar daripada Grup Zicheng. Oleh karena itu, Zaiden bertanya kepada sekretarisnya dengan tidak percaya, apakah kamu tidak bercanda? Grup Su ingin berbicara dengan kami tentang akuisisi. Sekretaris berkata dengan ekspresi sedih, Ketua, mengapa saya bercanda dengan Anda? Ah, dia mengatakan itu di telepon, dan dia juga mengatakan bahwa jika Anda memiliki waktu yang tepat dan benar-benar tertarik, Anda dapat mengatur konferensi video untuk mengobrol. Zaiden dan Giannis saling memandang, dan kemudian sang ayah bertanya kepada putranya, Giannis, bagaimana menurutmu? Giannis menangani kasus ini tanpa ragu, penipuan. Itu pasti penipuan telekomunikasi. DMN, scammers ini benar-benar penuh kebencian. Penipuan menjadi semakin profesional. Dulu, mereka berpura-pura menjadi manajer perusahaan untuk mengelabui akuntan agar pindah. Sekarang mereka mulai memainkan trik merger dan akuisisi. Saat dia berbicara, dia memarahi dengan marah lagi, ayah, mengapa orang-orang ini tidak bisa mendesain detail plot dengan baik? Ide berpura-pura menjadi akuisisi benar-benar bagus ya, detailnya tidak ada.
Jika mereka mengatakan bahwa mereka adalah perusahaan di industri yang sama seperti grup Jui, kami dapat mempercayainya 30 hingga 50%. Dia langsung datang ke grup Su dan memperlakukan kami seperti orang bodoh. Mengapa dia tidak berpura-pura menjadi Elon Musk saja? Zaiden tercengang, mengira apa yang dikatakan putranya masuk akal. Jadi dia menggosok pelipisnya, dan berkata kepada sekretaris dengan kesal, hubungi polisi. Sekretaris berkata dengan malu-malu, Ketua, dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menunjukkan identitasnya dan mengatakan bahwa jika Anda tertarik untuk diakuisisi, mereka akan mengatur konferensi video. Jika saya menelepon polisi, apa yang bisa saya katakan kepada polisi? Zaiden melambaikan tangannya, kalau begitu abaikan saja. Sekretaris tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Melihat bahwa dia belum pergi, Zaiden mau tidak mau bertanya. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Keluar dan urus pekerjaanmu. Sekretaris terbatuk 2 kali dan berkata dengan terbata-bata, itu, Ketua, saya tidak merasa ini bohong. Mereka berbicara dengan sangat profesional. Mereka yang melakukan panggilan penipuan adalah orang buta huruf yang tidak bisa membaca beberapa karakter besar dan tidak bisa mendapatkan makanan enak. Mereka pasti tidak berbicara secara profesional. Jadi, saat dia berbicara, dia bertanya dengan berani, Ketua, mereka mengatakan untuk mengatur konferensi video, mengapa kita tidak mencobanya? Pokoknya, kita bisa menunjukkan wajah kita, dan kita tidak bisa menderita, dan kita tidak bisa dibodohi. Zaiden bertanya balik, izinkan saya bertanya, menurut Anda mengapa Su Group akan membeli kami? Itu sekretaris dewan. Apakah Anda tahu apa itu sekretaris dewan? Sekretaris itu mengangguk dan berkata dengan sedih, saya tahu, apakah saya sekretaris dewan? Ketua. Zaiden berkata dengan marah, Anda, sekretaris dewan, adalah importir paralel, dan saya, Ketua, semua importir paralel, apalagi Anda. Tapi grup Su, level apa itu? Sekretaris grup Su harus seorang profesional melayani ketua grup Su dan pemilik keluarga Su. Dia berkata, pikirkan sendiri, dalam keadaan apa, sekretaris grup Su akan menelepon kita dan mengatakan dia ingin membeli kita. Maka dia hanya akan menelepon kami jika ketua grup Su dan patriark keluarga Su secara pribadi memerintahkannya untuk menelepon kami. Pernahkah Anda membaca wawancara pribadi di Kang Ki Weifu? Jika Sandezi di dalamnya keluar dari istana untuk berbisnis, itu pasti kaisar. Apa yang dijelaskan? Jadi menurutmu apakah ketua grup Su tiba-tiba ingin membeli kita? Sekretaris terdiam ketika ditanya, dan dia dianiaya untuk waktu yang lama dan bergumam dengan suara rendah. Tapi tidak apa-apa membuat video kami tidak akan kalah. Sialan, melihat dia masih keras kepala di sini, Zaiden memarahinya dengan marah, dan berkata, apakah Anda sekretaris Dewan Direksi atau saya sekretaris Dewan Direksi? Anda dapat melakukan apapun yang saya perintahkan, dan kemudian mengerjakan sesuatu dengan saya. Aku akan mengatur agar kamu menanam teh di gunung teh. Saya sedang dalam suasana hati yang buruk, dan Anda masih di sini untuk mengobrol dengan saya. Sekretaris punya ide, dan berkata, Ketua, suasana hati Anda sedang buruk, mengapa Anda tidak berbicara dengan pihak lain? Adakan konferensi video, lalu tegur mereka untuk meredakan amarahmu. Zaiden juga bosan, dan berkata sambil menyeringai, oke. Anda mengaturnya. Aku harus membiarkan pembohong itu makan tongkat listrik hari ini. Sekretaris segera berkata, tunggu sebentar, saya akan memanggil pihak lain kembali. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan keluar pintu. Yanis meregangkan pinggangnya, dan berkata dengan kutukan, saya telah mempelajari penipuan para pembohong ini. Mereka meminta Anda untuk memasuki beberapa rapat Tencent atau rapat Netis, dan membodohi kami agar membiarkan mereka mengontrol komputer dari jarak jauh. Atau, mari kita buka semacam batangan emas dan batangan putih untuk meminjam uang, lalu mereka diam-diam meminjam uang dan mentransfernya. Ayah, tunggu dan lihat, itu pasti rutinitas. Zaiden mendengus dingin, aku hanya marah. Tidak peduli apa trik mereka, aku punya satu tujuan, memarahi mereka sampai mati. 2 menit kemudian, sekretaris bergegas masuk dan berkata, Ketua, saya punya janji dengan mereka. Dia meminta kami untuk pergi ke situs web resmi grup Su,
ada fungsi rapat online, masukkan kode rapat mereka, dan Anda dapat memulai rapat video. Petik 2. Giannis tertegun, dan bertanya, apa yang kamu katakan? Dia meminta kami untuk memulai pertemuan dari situs web Su Group. Ya, sekretaris itu mengangguk dan berkata, saya juga bertanya-tanya, apakah grup Su memiliki produk konferensi video? Fesuk. Giannis bergegas ke meja ayahnya, mencari situs web resmi grup Su, dan setelah memastikan bahwa itu benar, dia mengklik untuk membuka situs web resmi. Setelah membuka situs resminya, di kategori sekunder, hubungi kami, memang ada pintu masuk untuk konferensi video online. Giannis mengklik lagi, dan kotak dialog segera muncul, mengatakan, silakan masukkan kode konferensi untuk masuk ke konferensi. Kemudian, diikuti oleh kotak input. Di bawah kotak input, terdapat serangkaian pengingat, yang berbunyi, fungsi konferensi video ini adalah satu-satunya saluran resmi untuk negosiasi online antara grup Su dan perusahaan koperasi. Dan itu hanya dapat diprakarsai oleh karyawan Su Group. Jika tidak ada kode konferensi, silakan berkonsultasi dengan Mark Comblang Anda. Giannis menggaruk kepalanya, mengerutkan kening, dan berkata, ayah, ini sepertinya benar, pembohong pasti tidak akan datang dari situs resmi Su Group. Zaiden bertanya dengan heran, benarkah? Apakah grup Su benar-benar ingin membeli kami? Mengapa mereka membeli kami? Giannis tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ayah, grup Su yang terkenal juga terkadang merindukannya. Zaiden bergumam, siapa yang dia kenal? Setelah selesai berbicara, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, oh tidak, apa yang kamu lakukan di sini? Sekretaris di samping dengan cepat berkata, ketua, cepat masukkan kode rapat untuk masuk ke ruang rapat. Mereka sudah menunggu di sana. Oh, Zaiden kembali sadar dan segera memasukkan kode rapat. Segera setelah itu, halaman tersebut secara otomatis melompat ke ruang rapat online. Di ujung lain video, seorang wanita profesional muda terlihat duduk di mejanya. Saat Zaiden online, pihak lain segera berkata, Tuan Lu, saya Melissa Zhang, sekretaris ketua grup Su. Giannis di luar jangkauan kamera, dengan cepat menggunakan ponselnya untuk mencari informasi dari sekretaris grup Su, dan benar saja, dia menemukan ensiklopedia Melissa Zhang dan pengenalan detailnya. Ketika dia mengkliknya, dia menemukan bahwa dia memang wanita muda dalam video tersebut. Saat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan berbisik kepada ayahnya, ayah. Itu benar, itu benar. Zaiden juga tahu bahwa pihak lain itu pasti nyata. Bab 5694. Sejauh temperamen dan nada suara pihak lain yang duduk di sana, itu tidak mungkin palsu. Ini membuatnya sedikit tersanjung tiba-tiba, dan dia menjadi gelisah. Sekretaris Dewan Ziyu, Melissa, melihat Zaiden terdiam lama, jadi dia mencoba bertanya padanya. Lu, bisakah kau mendengarku? Zaiden kembali sadar, dan buru-buru berkata, aku mendengarmu. Nona Melissa Zhang, benar. Halo. Melissa mengangguk ringan, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lu, aku tidak akan berbicara terlalu banyak denganmu. Mari kita langsung ke intinya, tujuan kali ini menghubungi Anda adalah bahwa Presiden Su kami bermaksud untuk mengakuisisi si Cheng Group. Jadi saya ingin bertanya kepada Tuan Lu apakah dia punya ide untuk menjualnya. Jika demikian, kita dapat mulai mendiskusikan masalah akuisisi spesifik secara langsung. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh Zaiden. Jadi dia tidak berani bermain keras untuk mendapatkannya, dan berkata tanpa ragu. Saya punya ide untuk menjual, itu tergantung pada kutipan seperti apa yang bisa diberikan grup Su kepada kami. Melissa tersenyum dan berkata, karena Tuan Lu memiliki niat jual, maka biarkan Tuan Su datang untuk berbicara langsung dengan Anda tentang harganya. Saya akan segera mengundang Tuan Song untuk bergabung dalam pertemuan itu. Jika Anda berbicara tentang detailnya, saya akan membuat risalah rapat. Zaiden bertanya dengan heran, Tuan Su, apakah itu ketua Anda? Apakah itu? Itu benar. Melissa tersenyum dan berkata, ini ketua kami, Mes Siusu. Zaiden merasa lebih tersanjung di hatinya. Bagaimana bisnis teh kecil disukai oleh kepala keluarga Su. Saat dia begitu bersemangat,
Ziyu terhubung ke ruang konferensi video. Begitu dia masuk, dia berkata dengan sopan, "Tuan Lu, saya Ziyu Su, ketua grup Su." Suara Zaiden bergetar karena kegirangan. "Su, halo Nona Su, aku sudah lama mengagumi namamu." Ziyu berkata sambil tersenyum, "Tuan Lu, kamu tidak harus begitu sopan. Melissa seharusnya sudah memberitahumu tentang situasinya. Aku tidak akan membuang waktu lagi. Mari kita langsung ke intinya. Mari kita langsung menegosiasikan harga hari ini. Kalau cocok, saya akan minta tim pengacara mengauditnya besok, dan kontraknya akan kami tanda tangani." Zaiden bertanya dengan heran, "Su, apakah Tuan Su sedang terburu-buru? Mengapa menandatangani kontrak besok?" Ziyu tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Lu, jika transaksi ratusan juta dolar tidak dilakukan lebih cepat, maka saya khawatir saya akan sangat sibuk setiap hari. Mari manfaatkan waktu sebelum bekerja. Cepat dan bicarakan niatmu, cepat dan maju jika kamu bisa, dan jangan buang waktu semua orang jika kamu tidak bisa." Ziyu dengan ringan mengucapkan sepatah kata pun dan merilis beberapa pesan kunci ke Zaiden. Yang pertama adalah transaksinya beberapa ratus juta yuan. Artinya, tawarannya untuk grup Zicheng tidak akan pernah melebihi 1 miliar yuan, yang secara langsung akan memotong keinginan Zaiden untuk membuka mulutnya. Seperti singa, baginya, sebuah perusahaan seperti seorang kaisar kuno yang sedang meninjau tugu peringatan yang tidak berbahaya. Itu terlalu kuat, jadi meski dia merasa sedikit malu, itu bukanlah emosi negatif. Namun, dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Su, mengapa perusahaan sebesar grup Su jatuh cinta dengan perusahaan kecil seperti milik kita?" Ziyu tersenyum dan berkata, "Tuan Lu, tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Ukuran perusahaan bukan satu-satunya kriteria untuk mengukur nilai perusahaan. Mengenai mengapa grup Su ingin mengakuisisi grup Zicheng Anda, sejujurnya, itu terutama karena kakek saya lebih suka Tupperware. Saat ini isu keamanan pangan sering terjadi di industri pangan. Sebagai seorang cucu perempuan, saya ingin membeli perusahaan sumber untuk memastikan bahwa dia dapat meminum teh puer yang paling aman. Lagi pula itu tidak memerlukan biaya banyak, jadi aku yakin tentang itu." Zaiden tercengang setelah mendengar ini, dan berpikir dalam hati, "DMN, ini keluarga kaya yang sesungguhnya. Seseorang suka minum teh puer, jadi kenapa dia mau menerima perusahaan yang memproduksi teh puer? Apakah uang Anda dibawa oleh angin kencang?" Kemudian, dia berganti ke topik lain setelah memikirkan arahnya, dia langsung merasa lega. Aset keluarga Su melebihi 1 triliun yuan. Membeli perusahaan teh puer dengan beberapa ratus juta yuan setara dengan puluhan ribu yuan untuk satu orang. Bukankah mudah membeli sebotol minuman seharga 7 atau 8 yuan? Benar-benar ingin minum teh, meski hanya 100 yuan, rela menghabiskan 7 atau 8 yuan. Memikirkan hal ini, dia langsung memuji, "Nona Su benar-benar berbakti. Grup Zicheng kami masih memiliki banyak keunggulan di bidang teh puer. Di puer, kami memiliki basis produksi teh yang sangat besar, yang dapat memastikan metode penanaman hijau dan bebas polusi." Ziyu tersenyum dan berkata, "Memang, saya telah mengirim beberapa ahli teh puer akhir-akhir ini ke Yunan. Dalam beberapa hari terakhir, saya juga telah menghubungi beberapa perusahaan dengan tipe yang sama, dan ide saya saat ini adalah mempercepat dan menyelesaikan satu dari beberapa kandidat ini." Saat dia berbicara, Ziyu menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan serius, "Tuan Lu, langsung saja kita bahas harganya. Berapa harga psikologis Anda?" Zaiden berpikir sejenak dan berkata, "Nona Su, harga psikologis saya adalah 1 miliar. Kata Zaiden tanpa merasa percaya diri, tapi masih relatif tenang di permukaan. Ziyu sama sekali tidak menonton Zaiden di video itu. Ketika dia mendengar 1 miliar kutipan, dia hanya tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan Lu, saya telah membaca laporan keuangan Anda dalam beberapa tahun terakhir dan perkiraan pendapatan dalam beberapa tahun terakhir. Saya mengerti bahwa harga 1 miliar tidak terlalu tinggi, jujur saja, tetapi harga ini hanya dapat digunakan untuk pembiayaan, bukan untuk dijual. Jika saya hanya ingin 10% saham Anda, senilai 1 miliar dan menginvestasikan 100 juta,
Saya rasa itu tidak terlalu banyak, lagi pula Anda masih harus terus menjalankan perusahaan. Dan Anda harus memastikan bahwa perkembangan perusahaan di masa depan tidak lebih rendah dari yang diharapkan dan menandatangani perjanjian perjudian dengan saya. Pada titik ini, Ziyu mengubah topik pembicaraan, dan berkata, namun, apa yang kita bicarakan sekarang adalah kesepakatan satu kali. Saya akan membeli semua aset Anda dalam satu paket. Anda tidak perlu mempertaruhkan kinerja apapun dengan saya, dan Anda tidak perlu mengkhawatirkan perusahaan ini. Dalam hal ini, kamu akan melaporkan 100 juta. Aku benar-benar menerima begitu saja. Zaiden sedikit malu untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ziyu masih muda, tetapi dia sangat berpengalaman. Dan meskipun dia bernilai triliunan, dia sangat cerdik, dan dia sama sekali tidak merasa kaya dan mewah. Saat ini, Ziyu berkata lagi, bagaimana dengan ini, Tuan Lu, waktu semua orang sangat berharga, Anda mengutip harganya lagi jika Anda tulus, kami akan melanjutkan pertemuan. Kalau tidak ikhlas jangan buang waktu masing-masing, saya pribadi tidak suka. Satu-satunya hal yang Anda butuhkan adalah tawar-menawar terus-menerus, yang tidak hanya membuang-buang waktu tetapi juga membuang-buang emosi. Begitu kata-kata ini keluar, Zaiden tiba-tiba panik. Dia merasa bahwa meskipun dia meminta 1 miliar, itu agak tidak baik, tetapi bagaimanapun, ini adalah logika jual-beli. Penjual melakukan penawaran dan pembeli melakukan penawaran balik. Harga yang dikutip penjual sudah pasti tidak masuk akal, dan harga yang dikutip pembeli juga pasti tidak wajar. Setiap orang bertemu satu sama lain, terus membuat konsesi, dan akhirnya menemukan titik kompromi yang dapat diterima semua orang. Tapi dia tidak menyangka Ziyu muda ini tidak suka memainkan rutinitas tradisional ini. Zaiden ragu sejenak, menggertakkan giginya, dan berkata, Nona Su, karena kamu bilang begitu, aku tidak akan mempermainkanmu, bagaimana dengan ini, aku akan memberimu diskon 20%, 800 juta, dan grup Zicheng milikmu. Ini benar-benar sangat tulus. Ketulusan saja tidak cukup, kata Ziyu ringan, dan langsung berkata tanpa ragu. Bagaimana dengan ini, Tuan Lu, saya hanya akan mengutip harganya sekali, 700 juta. Premisnya adalah grup Zicheng Anda akan mulai menutup harga dari akun kedua ini. Tidak boleh ada lagi pengeluaran sepeser pun, dan tim hukum Anda juga harus menyegel semua segel resmi, dan Anda tidak boleh menandatangani dokumen hukum apapun dengan perusahaan pihak ketiga manapun kecuali grup Su. Dan tunggu tim audit saya mengambil alih dan memulai audit. Jika menurutmu tidak apa-apa, aku akan mengatur keuangan untuk mentransfer 100 juta uang niat ke akun pribadimu sekarang. Kami akan menyelesaikan perjanjian niat secara online. Siapapun yang bertobat akan memberi kompensasi kepada pihak lain 100 juta tunai. Tapi jika menurutmu harga ini tidak cocok, maka kamu tidak perlu menawar denganku. Kami akan menghentikan negosiasi secara langsung, Anda menemukan pembeli lain, dan saya menemukan perusahaan lain. Bab 5695. Kata-kata Ziyu membuat Zaiden ketakutan hingga berkeringat dingin. Dia tidak meragukan keaslian dari apa yang dia katakan. Karena baginya, dia benar-benar tidak bisa memikirkan arti khusus apapun bagi Ziyu karena grup Zicheng miliknya memiliki apa yang ingin dia capai. Menurutnya, jika dia melewatkan akuisisi Ziyu, dia mungkin harus tetap dalam posisi ini sampai dia berumur 70 tahun dan kemudian membiarkan putranya mengambil alih. Dan bahkan dia sendiri tidak tahu seperti apa bisnisnya ketika dia berusia 70 tahun. Dia masih tidak tahu apakah skala industri seluruh grup dan seluruh keluarganya akan bertambah atau berkurang dalam beberapa tahun ke depan. Tapi ada satu hal yang dia ketahui dengan baik. Jika dia menjual perusahaannya sekarang, mengambil uang tunai 500 juta, dan menghitung pajak penghasilan sebesar 20% untuk pengalihan ekuitas, dia masih memiliki sisa 560 juta. Uang 560 juta ini cukup untuk dirinya dan keturunannya hidup nyaman. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Dan dengan cepat berkata, karena Nona Su sangat tulus. Aku tidak akan tawar-menawar denganmu lagi. Dan Anda akan membayar harga 700 juta yang Anda kutip. Ziyu mengangguk puas, dia membuka mulutnya dan berkata, kalau begitu,
saya akan segera meminta manajer keuangan untuk membuat surat niat. Setelah surat niat selesai, para ahli yang dikirim akan mengunjungi pangkalan teh Anda. Anda harus memberitahu penanggung jawab di lokasi Anda untuk segera berhenti bekerja. Dan kemudian saya akan memiliki otoritas penuh dan Anda harus bekerja sama dengan para ahli saya. Tidak masalah. Zaiden berkata tanpa ragu-ragu. Nona Su, jangan khawatir, setelah menerima setoran. Aku akan mengikuti instruksimu. Pada dasarnya, ini berarti grup Zicheng bukan lagi miliknya. Karena Ziyu meminta untuk berhenti bekerja, maka dia harus memerintahkan penghentian tersebut. Ziyu tidak ragu, dan langsung berkata, dalam hal ini, Tuan Lu mengatur informasi akun, dan saya mengatur pembayarannya di sini. Zaiden berkata dengan nada menyanjung, baiklah, Nona Su, mohon tunggu sebentar. Aku akan mengaturnya sekarang. Segera, Sekretaris Zaiden mengirimkan nomor rekening pengumpulan grup dan informasi terkait kepada Sekretaris Ziyu. Beberapa menit kemudian, setoran niat 100 juta yuan langsung ditransfer ke rekening grup Zicheng. Pada saat mereka menerima uang, Zaiden dan putranya begitu bersemangat hingga mereka ingin membuka sebotol sampanye untuk merayakannya di tempat. Setelah itu, Ziyu memberikan nomor plat Charlie kepada Zaiden. Dan meminta Zaiden untuk segera memberitahu penanggung jawab pangkalan untuk menyambutnya langsung di depan pintu. Zaiden menggunakan uang itu untuk berbisnis, jadi dia memanggil sendiri orang yang bertanggung jawab atas pangkalan itu. Dan memberitahu orang di telepon bahwa dia telah menjual perusahaan itu ke grup Su. Dan secara khusus mengatakan kepadanya bahwa pemilik baru akan segera mengirim perwakilan untuk mengunjungi situs tersebut. Meskipun orang yang bertanggung jawab atas pangkalan itu terkejut, dia dengan cepat sadar, bagaimanapun, dia adalah pencari nafkah. Selama gajinya tetap sama, tidak masalah untuk siapa dia bekerja. Jadi dia juga tahu bahwa prioritas utamanya adalah membuat orang-orang di grup Su benar-benar puas dengannya. Kalau tidak, begitu mereka mengambil alih perusahaan dan melakukan PHK besar-besaran, bukankah dia akan menganggur? Jadi, dia baru saja masuk ke dalam mobil dan hendak pulang sepulang kerja. Setelah menutup telepon Zaiden, dia segera pergi ke gerbang pangkalan untuk menunggu. Di saat yang sama, Charlie juga menerima telepon dari Ziyu. Begitu panggilan tersambung, Ziyu berkata dengan hormat. Ten, Wade, grup Zicheng telah menerima uang niat saya. Dan akuisisi telah selesai. Harga transaksi akhir adalah 700 juta yuan. Saya telah memintanya untuk memberitahu orang yang bertanggung jawab atas pangkalan dan nomor plat Anda. Kamu bisa langsung pergi. Dia akan menunggumu di pintu dan mematuhi perintahmu. Bab 5696. Charlie kagum dengan efisiensi Ziyu. Menurutnya, jarang sekali gadis seusianya bisa menangani sesuatu dengan begitu rapi. Jadi dia berkata kepada Ziyu, terima kasih atas kerja kerasmu, Nona Su. Aku berhutang uang padamu, tapi sekarang situasinya istimewa. Saya tidak akan mentransfer uang kepada Anda untuk saat ini. Ketika saya menyelesaikan pekerjaan saya akan memikirkannya. Tidak ada cara lain untuk memberimu uang. Ziyu buru-buru berkata, Tuan Wade, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Grup Zicheng memperlakukannya sebagai hadiah kecil dari saya. Merupakan kehormatan bagi saya bahwa Anda dapat menerimanya. Charlie tersenyum tipis, aku berhutang budi padamu. Ziyu sangat gembira. Menurutnya, Charlie bisa saja mengucapkan kalimat seperti itu. Belum lagi belanja 700 juta, bahkan 70 miliar pun sepadan. Charlie tidak mengatakan apa-apa lagi padanya saat ini. Dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk pergi ke pangkalan teh grup Zicheng, jadi dia menutup telepon terlebih dahulu. Setelah dia menutup telepon, dia menyalakan mobil, berbalik dan berjalan kembali. Dan berkata kepada Maria di sampingnya, semuanya sudah selesai. Kita bisa pergi ke perkebunan sekarang. Maria sangat senang hingga dia tidak bisa menambahkan apapun, dan berkata dengan mata merah. Terima kasih Tuan. Charlie melambaikan tangannya, kamu tidak perlu berterima kasih padaku untuk hal kecil ini. Bagaimanapun juga, kamu menyelamatkan hidupku. Lalu, Charlie berkata lagi, oh ya, kamu sangat menyukai teh puer.
Perusahaan akan diberikan kepadamu di masa depan. Jika Anda merasa tidak nyaman untuk maju mengelolanya, saya dapat meminta seseorang untuk membantu Anda membangun tim dan langsung mempercayakannya kepada tim untuk mengurusnya. Kamu bisa datang ke sini kapanpun kamu ingin memberi penghormatan kepada ayahmu. Jenis teh apa yang ditanam di sini? Singkatnya, semuanya terserah Anda. Maria berkata dengan emosional, Tuan Muda dapat memberi saya kesempatan untuk memuja orang tua saya. Saya sudah bersyukur sekali, bagaimana saya bisa meminta harta milik majikan. Charlie berkata, saya tidak tahu banyak tentang teh. Jika perusahaan ini diberikan kepada saya, pada dasarnya itu akan sia-sia. Jika tidak berhasil, saya akan mencari cara untuk membuat perusahaan ini bangkrut. Setelah bangkrut, saya akan menutup seluruh Gunung Erlang dan menghentikan penanaman teh. Dan laranglah semua orang luar untuk mendaki gunung, agar orang tuamu tidak diganggu. Tidak perlu, Maria berkata dengan serius, kebaikan guru dihargai. Tetapi ayahku tidak pernah menyukai pemborosan. Dia mengetahui hal itu demi ketenangan kuburnya. Dia sama sekali tidak akan menerima jika sebuah perusahaan atau perkebunan teh dihancurkan. Charlie berkata sambil tersenyum, karena kamu tidak ingin tempat ini ditinggalkan. Maka semuanya terserah kamu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Maria ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk ringan. Kemudian dia menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum. Kemudian setelah kita kembali ke Aurus Hill, saya harus memikirkan bagaimana menjalankan perusahaan ini. Sebenarnya saya sangat mengenal Tupperware. Membiarkan Tupperware juga sangat berpengetahuan. Jika saya memiliki kesempatan ini untuk menjadikan pengalaman keluarga saya bermanfaat, saya pikir itu akan menjadi hal yang sangat memuaskan. Charlie memikirkan lukisan yang ditunjukkan Maria padanya di awal, dan menganggapnya sebagai miliknya. Saat dia membenamkan dirinya dalam lukisan itu, ia menyadari bahwa Maria saat itu cukup dihormati oleh para petani teh. Bahkan orang-orang berusia 70-an dan 80-an akan meminta nasihatnya tentang cara mengolah Tupperware. Tentang Tupperware, dia pasti memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Saat ini, Maria yang berada di samping tidak bisa menahan nafas dan berkata, Tupperware yang jarang saya minum secara eksklusif selama beberapa tahun ini, yang bisa membuat mata saya bersinar. Saya pikir itu adalah cabang-cabang yang dipotong oleh para petani teh dari induk teh putih. Dalam proses reproduksi multigenerasi, gen baik asli dari ibu puca secara bertahap hilang. Jika ini masalahnya, saya khawatir rasa ibu puca tidak akan pernah bisa direproduksi. Bab 5697. Meskipun Charlie tidak mengerti teh, dia bisa memahami perasaan khusus Maria untuk ibu puca. Menurutnya, ibu puca adalah semacam rezeki spiritual Maria. Dan itu adalah rezeki spiritual yang berlangsung selama 300 tahun. Jadi dia juga mengerti mengapa dia ingin mereproduksi rasa ibu puca suatu hari nanti. Jadi dia berkata kepadanya, setelah penyerahan Gunung Erlang selesai, Anda dapat menggunakan tempat ini sebagai basis budidaya Anda di masa depan. Dan gunakan pengalaman Anda untuk melihat apakah Anda dapat membiakkan varietas teh yang lebih baik. Maria mengangguk dan berkata, berkembang biak adalah hal yang sangat merepotkan. Saya tidak tahu banyak tentang pemulihan teknologi, tapi pembiakan buatan. Saya khawatir butuh setidaknya 10 tahun untuk menjadi efektif. Charlie berkata dengan lega, tidak apa-apa jika kamu bisa membiakannya. Waktu tidak masalah jika kamu tidak bisa mengolahnya. Ngomong-ngomong, kamu sudah mencicipi rasa ibu puca. Dan rasanya akan selalu ada dalam ingatanmu. Baiklah, Maria tersenyum tipis, Tuan Muda berkata itu benar. Saat berbicara, Charlie sudah kembali ke basis produksi grup Zicheng di kaki Gunung Erlang. Saat ini, meski pabrik sedang libur, di gerbang, seorang pria parubaya berkacamata sedang menunggu dengan gugup dan cemas. Dan di sampingnya ada satpam yang baru saja berkomunikasi dengan Charlie. Penjaga keamanan memandang pria parubaya itu, dan bertanya dengan ragu, Direktur Wang, siapa yang kamu tunggu di sini? Apakah ketua datang untuk memeriksa pekerjaan? Pria parubaya bernama Direktur Wang, bernama Jasper Wang. Dialah penanggung jawab pabrik pengolahan ini. Mendengar pertanyaan satpam,
Jasper melambaikan tangannya dan berkata, "Aku sedang menunggu dua tamu terhormat." Jasper adalah orang kepercayaan Zaiden. Dua bisnis terpenting grup Zicheng. Salah satunya adalah produksi Tupperware dan yang lainnya adalah penjualan Tupperware. Yang terakhir ditangani oleh Zaiden sendiri, dan yang pertama selalu berada di bawah tanggung jawab Jasper. Beberapa tahun lalu, untuk membuat Jasper setia, Zaiden memberinya 3 saham. Sekarang, grup Su bermaksud untuk mengakuisisi grup Zicheng sepenuhnya. Selain Zaiden bisa menguangkan, pemilik ekuitas lainnya juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menguangkannya bersama-sama. Oleh karena itu, Zaiden telah memberitahu Jasper tentang akuisisi Su Group melalui telepon. Dan Jasper secara alami sangat bersemangat. Dia telah bekerja dengan Zaiden selama bertahun-tahun, dan dia telah menantikan daftar grup Zicheng. Sehingga dia dapat menemukan peluang untuk mencairkan sahamnya. Namun, grup Zicheng berulang kali gagal go public, yang memberikan pukulan ke Jasper lagi dan lagi. Dalam beberapa tahun berikutnya, dia bahkan tidak menganggap serius 3 poin saham tersebut. Lagi pula, jika tidak bisa dicantumkan, pasti bagian ini tidak berguna. Itu hanya nama dalam pendaftaran industri dan komersial. Alasan mengapa dia tidak pernah pergi juga karena Zaiden memperlakukannya dengan sangat baik. Meskipun manfaat jangka panjang dari saham tidak ada harapan lagi. Jasper sangat puas dengan tunjangan jangka pendek dan menengah seperti gaji dan bonus. Namun hari ini dia tiba-tiba mendengar bahwa Su Group membeli Zicheng Group dengan harga 700 juta. Jasper begitu bersemangat hingga kakinya tidak bisa diam. 3 poin sahamnya, berdasarkan harga 700 juta, bernilai 21 juta sebelum pajak. Setelah dikurangi pajak penghasilan pribadi 20%, penghasilan bersih lebih dari 16 juta. Jika satu taruhan adalah 4 juta setelah pajak, kali ini setara dengan memenangkan lotre 4 kali. Baginya, dia pasti menjadi kaya dalam semalam. Tapi Jasper tidak bersemangat untuk waktu yang lama. Zaiden memberitahunya bahwa ahli teh yang dikirim oleh grup Su akan segera tiba. Dan untuk menghindari masalah, dia secara khusus memberitahu Jasper bahwa dia harus mengaku kepada para ahli grup Su seolah-olah mereka adalah leluhurnya. Biarkan mereka tidak memiliki keluhan. Bab 5698. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jasper segera berlari menuju gerbang pabrik dan menunggu. Agar ahli grup Su puas dengan layanan dan sikapnya. Ketika Charlie mengemudikan mobilnya ke gerbang pabrik, Jasper sudah melihat nomor plat Charlie dengan jelas. Dan mengetahui bahwa ini adalah mobil kedua ahli tersebut. Jadi dia benar-benar siap untuk menghadapinya. Saat ini Satpam berjalan ke tengah jalan terlebih dahulu. Menghentikan mobil Charlie, dan berkata, "Anak muda, kenapa kamu kembali lagi? Bukankah aku sudah memberitahumu, kamu harus pergi ke grup untuk membuat janji terlebih dahulu?" Tak disangka, Satpam naik untuk berkomunikasi dengan VIP terlebih dahulu. Dan sepertinya mereka berdua sudah pernah ke sini sebelumnya. Jadi, dia segera melangkah maju untuk menarik penjaga keamanan itu ke samping, dan bertanya pada Charlie. "Halo, apakah Anda ahli yang dikirim oleh Su Group?" Charlie menunjuk Maria di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum. "Saya bukan ahlinya, wanita ini benar-benar ahli." Penjaga keamanan berkata dengan tatapan bingung. "Nak, kapan kalian berdua menjadi ahli?" Jasper buru-buru berkata, "Li tua, bagaimana caramu berbicara dengan seorang VIP? Mereka di sini untuk pekerjaan inspeksi, dan Anda berdiri di sini untuk mendikte, cepat buka pintunya." Petugas keamanan terkejut, tetapi manajer pabrik telah berbicara, jadi dia buru-buru membuka pintu. Jasper buru-buru berkata kepada Charlie, "Saya Jasper Wang, direktur pabrik kami. Saya bertanggung jawab atas semua urusan besar dan kecil di sini. Kalian berdua harus menyelidiki beberapa hal hari ini. Katakan saja padaku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dan tidak pernah menyembunyikan apapun." Charlie mengangguk dan berkata, "Baiklah, kamu bisa mengatur tempatnya dulu. Dan mari kita duduk dan mengobrol sebentar." Jasper berseru, "Tidak masalah. Kemudian silakan pindah dengan saya. Ayo pergi ke kantor." Charlie bertanya kepadanya, "Apakah Direktur Wang yang mengemudi?"
Jasper mengangguk cepat, ini tanggung jawabku. Oke, Charlie berkata, kalau begitu, kamu yang memimpin. Baik, Jasper masuk ke mobil Audi hitam dan membawa Charlie ke gedung kantor pabrik. Setelah itu, dia dengan sopan mengundang Charlie dan Maria ke kantornya. Dan sambil membuat teh, dia berkata, kalian berdua datang larut malam hari ini. Apa hal utama yang ingin Anda ketahui tentang kami? Charlie bertanya dengan santai, saya dengar basis teh Anda berbasis di Gunung Erlang, kan? Itu benar. Jasper mengangguk dengan berat dan menjelaskan. Pangkalan teh kami sendiri dibangun di sekitar Gunung Erlang. Ini semua adalah pegunungan teh yang dikontrak secara pribadi. Tetapi karena buruknya penanaman dan pengelolaan para petani teh tersebut, kualitas dan hasil teh di sini menurun dari tahun ke tahun. Dengan budidaya yang hati-hati, kualitas teh telah meningkat pesat saat ini. Maria mendengar kata kunci tanaman induk puca Gunung Erlang. Dan dia langsung menjadi bersemangat, jadi dia bertanya. Direktur Wang, bolehkah saya bertanya? Apa pendapat Anda tentang tanaman induk teh puer Gunung Erlang? Jasper menjelaskan, Anda para tamu yang terhormat. Ada pohon teh puer dengan sejarah lebih dari 1000 tahun di Gunung Erlang. Dan ada banyak pohon teh dalam radius puluhan mil. Mereka semua dicangkokkan darinya, dan kami telah melakukan beberapa pekerjaan pemuliaan sejak kami mengambil alih. Dan dasar pembiakan kami saat itu adalah pohon teh puer yang berumur 1000 tahun ini. Maria bahkan lebih bersemangat, dan bertanya dengan cepat. Saya tidak tahu apakah Tuan Wang dapat mengajak kita melihat pohon teh berusia 1000 tahun ini. Mungkin itu akan sangat membantu arah pemuliaan kita di masa depan. Jasper mengangguk dan berkata lugas. Karena dua tamu terhormat ingin menginspeksi, maka Anda bisa melakukannya kapan saja. Setelah itu, Jasper berkata lagi, hanya saja langit di luar sekarang semakin gelap. Dan mungkin akan gelap saat kita mendaki gunung. Saya tidak tahu apakah kegelapan akan memengaruhi pemahaman atau penilaian Anda. Maria berkata tanpa berpikir, tidak, aku akan tahu kalau aku melihatnya. Bab 5699. Di mata Jasper, Charlie dan Maria adalah malaikat kekayaannya. Karena ingin naik gunung, tentunya dia harus bekerja sama sepenuhnya. Jadi, dia langsung berkata kepada keduanya, mohon tunggu sebentar. Aku akan mengumpulkan beberapa orang dan membawa lebih banyak peralatan penerangan untuk pergi bersamamu. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Kami masih dalam tahap penyelidikan rahasia. Saya tidak mau membiarkan angin bocor, tidak perlu sengaja mengatur banyak orang. Jika memungkinkan, keluarkan semua staf dan penjaga keamanan di gunung. Dan biarkan penjaga keamanan menghentikan semua pengawasan, kami hanya ingin naik dan melihat-lihat. Dulu, jika ada yang mengajukan permintaan seperti itu, Jasper tidak akan pernah menyetujuinya. Meski pohon induk di Gunung Erlang bukanlah pohon teh puer terbaik. Setidaknya ini adalah pohon teh puer terbaik di selatan Yunan. Menjadi terkenal juga merupakan daya saing inti dari seluruh grup Zicheng. Jika seseorang mencuri ranting-rantingnya lalu kembali mencangkok dan mengembangbiakannya, ini akan menjadi ancaman besar bagi grup Zicheng. Namun kini Jasper tidak perlu memikirkan level ini lagi. Selama dia menjaga dua orang di depannya dengan baik, seluruh grup Zicheng akan menjadi milik grup Su setelah kontrak ditandatangani besok. Pohon induk di Gunung Erlang secara alami akan menjadi aset Su Group. Apalagi yang perlu dia khawatirkan. Jadi, dia langsung setuju dan berkata sambil tersenyum. Kalian berdua tunggu sebentar, aku akan mengaturnya. Tak lama kemudian, petugas keamanan yang bertugas menjaga pohon induk 24 jam sehari di Gunung Erlang ditarik. Semua kamera pengintai di Gunung Erlang juga terputus dari aliran listrik. Setelah melakukan semua ini, Jasper berkata dengan sopan. Kalian berdua mungkin tidak tahu banyak tentang situasi Gunung Zicheng. Mungkin tidak nyaman mendaki gunung pada malam hari tanpa pemandu. Bagaimana kalau aku menemani kalian berdua? Charlie dan Maria bertukar pandang. Maria tampak enggan, jadi dia berkata pada Jasper. Tidak perlu Direktur Wang, kami telah mengetahui tentang situasi grup Zicheng. Terima kasih atas kerja kerasmu di kaki gunung. Tunggu sebentar, jangan biarkan orang lain selain kita naik gunung. Jasper berkata tanpa ragu, tidak masalah,
Tidak masalah. Kalian berdua silakan naik gunung, dan aku akan mengatur sisanya. Jasper mengambil 2 senter terang untuk Charlie dan Maria, dan membawa mereka mendaki gunung di persimpangan. Dia tidak mengikuti mereka berdua mendaki gunung. Charlie dan Maria terus maju. Dan memang tidak ada jejak orang lain di sepanjang jalan. Dan semua pengawasan memang terputus. Karena Gunung Erlang telah dioperasikan oleh grup Zicheng selama bertahun-tahun. Grup telah membangun seluruh Gunung Erlang menjadi model lapangan bertingkat lapis demi lapis. Dan banyak pohon teh ditanam di setiap lapisan. Selain itu, grup juga membangun jalan batu menuju gunung. Dan jalur kereta barang yang khusus digunakan untuk mengangkut teh segar. Ketika musim panen teh tiba, para pekerja berjalan ke atas gunung untuk memetiknya. Setelah memilih jumlah tertentu dari setiap lapisan, teh dikumpulkan dan diangkut menuruni gunung dengan kereta gantung untuk diproses. Dalam perjalanan mendaki gunung, Maria sering memetik sehelai daun dari pohon teh yang ada dan mengunyahnya dengan lembut di mulutnya. Melihat dia mencicipi semuanya, Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana kualitasnya? Maria tersenyum tipis, dan berkata kepadanya, semakin tinggi kadar teh di sini. Semakin baik kualitasnya, tetapi secara keseluruhan levelnya masih buruk. Cukup banyak, tidak berkualitas tinggi, tapi teh baru tampaknya memiliki masalah ini. Selama bertahun-tahun, teh puer enak yang saya minum. Kecuali teh yang diproduksi oleh Ibu Puca, selebihnya adalah kue teh yang sejarahnya tidak lebih dari 100 tahun tanpa terkecuali. Dan teh yang baru dirilis dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya tidak terlalu bagus. Bab 5700. Usai menyampaikan, Maria melanjutkan, saya kira hal ini juga tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, produksi varietas teh saat ini setidaknya 3 kali lipat dari sebelumnya. Ternyata setiap helai daun teh sangat montok dan warnanya sangat bagus. Apalagi bisa mengendalikan hama dengan sangat baik, sehingga tingkat hasilnya juga sangat tinggi. Ada lebih banyak pertumbuhan dan lebih sedikit kerusakan, sehingga hasil panen secara keseluruhan jauh lebih kuat dibandingkan di zaman kuno. Dalam beberapa tahun terakhir, hal yang sama juga terjadi pada ide pemuliaan teh. Semakin tinggi hasil, semakin bagus tampilannya, semakin bagus pula tampilannya, dan semakin kuat ketahanan terhadap hama. Jika dikombinasikan dengan pupuk kimia dan pestisida, output persatuan luas secara alami akan meningkat secara geometris. Petik 2. Omong-omong, Maria mengubah topik pembicaraan, dan berkata lagi. Namun, dengan terus dilakukannya penanaman varietas baru ke arah ini, rendemen dan tingkat rendemen meningkat, namun rasa teh justru menurun. Jika ada kesempatan, Anda bisa mencobanya di masa depan. Budidayakan varietas baru dengan arah yang berlawanan untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan kembali rasa teh di masa lalu. Tetapi premisnya adalah menemukan pohon tanam yang bagus terlebih dahulu. Dan penanaman pohon yang baik yang saya katakan adalah mewarisi sebanyak mungkin gen pohon teh. Ini bukanlah varietas yang telah diperbaiki oleh teknologi. Charlie mengangguk dan berkata, bukankah kita masih pergi ke Bana? Di mana Ibu Puca dibesarkan, kita seharusnya bisa menemukan keturunannya, bukan? Maria mau tidak mau berkata, menurutku juga begitu. Ketika saya di Bana, saya pernah mengajari para petani teh setempat pasti menggunakan induk puca untuk okulasi dan pembibitan. Saya hanya tidak tahu apakah bertahun-tahun telah berlalu. Jika ada petani teh di daerah tersebut, orang-orang terus membiarkan tanaman baru dari induk puca. Dan jika kali ini kami dapat menemukannya di Bana, kami akan membawanya kembali dan membudidayakannya di sini. Keduanya berjalan dan mengobrol, semakin dekat ke puncak gunung. Saat pohon teh besar itu semakin dekat, Maria menjadi semakin bersemangat. Meskipun lebih dari 300 tahun telah berlalu, dia masih mengenali pohon teh tersebut. Melihat tubuhnya sedikit gemetar, Charlie mau tidak mau bertanya padanya. Apakah itu di sini? Di sini, Maria mengangguk dengan berat, dan berkata dengan lembut. Saya bisa mengenali pohon ini. Bahkan saya masih ingat bekas luka di tubuhnya. Saat dia berbicara, dia tidak dapat menahan perasaannya. Ratusan tahun adalah rentang waktu yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia.
Tapi untuk sebatang pohon, hampir tidak ada perubahan. Di tahun ini masih ada. Meski lebih mewah dan tebal, namun tampilannya tidak banyak berubah. Segera, dia menunjuk bekas luka seukuran mangkuk di batang pohon dan berkata kepada Charlie. Saya menggunakan bekas luka ini sebagai tanda pada waktu itu, dan mengubur abu orang tua saya 3 langkah dari bekas luka tersebut. Setelah selesai berbicara, dia mengambil 3 langkah menuju bekas luka pohon. Setelah berdiri diam, dia tidak menitikkan air mata, dia hanya membungkuk diam. Dengan lembut membelai tanah di tanah, dan bergumam. Ayah, Ibu, Maria datang menemuimu. Setelah sekian lama, untuk pertama kalinya, dia berada di hadapan arwah orang tuanya. Suasana hati Maria sedang sangat rumit, tetapi dia tidak terlalu sedih. Dia mengelus tanah dan berkata, "Terima kasih atas perlindungan dari langit, memungkinkan saya hidup bertahun-tahun tanpa bahaya apapun. Tapi aku lemah terhadap Victoria, jadi aku sudah lama tidak datang mengunjungimu. Dan aku harap kamu tidak menyalahkanku." Melihat hal ini, Charlie hanya ingin menyelesaikan semua masalah Maria semaksimal mungkin, maka dia berkata, "Nona Lin, jangan khawatir, saya akan meminta keluarga Su untuk membangun helipad di sini dan membeli helikopter nanti. Jika Anda ingin datang lagi di kemudian hari, naik pesawat pribadi keluarga Su dari Aurus Hill ke Bandara Pool, dan langsung transfer ke helikopter setelah meninggalkan bandara. Di sini, sama saja saat kembali, biarkan seluruh proses lalu lintas membentuk lingkaran tertutup, bahkan jika sarang prajurit berhenti tidak aktif, mustahil menemukanmu. Dan kamu akan bisa sering datang dari Aurus Hill." Maria sedikit terkejut dan berkata, "Saya pikir Tuan Muda menghabiskan banyak uang untuk membelikan tempat ini untuk saya sehingga saya dapat tinggal di sini di masa depan." Charlie buru-buru berkata, "Jangan khawatir. Saya khawatir saya tidak akan mampu menangani Victoria dan Den sendirian. Miss Lin memiliki pemahaman yang mendalam tentang keduanya. Jika Anda bisa tinggal di Aurus Hill, Anda pasti bisa memberi saya banyak bantuan. Mengenai tempat ini, saya akan membiarkan orang memanfaatkan waktu untuk merenovasinya. Saat itu, saya akan mengganti sejumlah orang di sini untuk memastikan keamanan. Anda akan bisa sering datang ke sini." Maria sangat gembira, dia tidak bisa menahan senyumnya, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih atas masalahnya, tuanku. Merupakan berkah bagi saya untuk dapat berbagi kekhawatiran saya dengan Anda."